Hai teman-teman remaja se-GKJW dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan tetap sehat ya. Pada hari Minggu ini kita masuki ibadah Minggu Paskah yang ke-6 yang bertemakan Allah Memelihara. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dan mari kita sambut dengan pujian Kidung Ria nomor 4, Allah Ditinggikan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tak terasa sudah 2 bulan lamanya kita berada di rumah. Tetapi jangan lupa bahwa kita selalu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Maka dari itu, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, Bapa. Bapa, kami akan memulai ibadah kami, kiranya berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Landasan ibadah kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 25 ayat 40. Yang demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Teman-teman, meskipun dalam kondisi seperti ini, kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 281, Segala Benua dan Langit Penuh. Teman-temanku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai yang ke-35. Yang demikian bunyinya. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri.
tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita minggu ini. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Pasti adik-adik sehat semuanya. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-35. Judul hari ini adalah Milikku, Milikmu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Siapakah tokoh inspiratif bagi kalian saat ini? Pasti banyak tokoh-tokoh inspiratif itu. Yang kedua, siapa yang ingin menjadi seperti tokoh tadi? Pasti itu akan dituangkan dalam sebuah angan-angan. Dan yang ketiga adalah, mengapa tokoh itu menginspirasi Anda semuanya? Nah, tentu kita bersama-sama memilih salah satu tokoh itu karena ada beberapa penilaian. Yang pertama adalah mungkin kalau anak kecil itu heroiknya, atau baik hati, atau murah hati, dan lain-lain. Tetapi ingat adik-adik, ada tokoh inspiratif yang perlu kita pegang. Yang jelas adalah Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik dikasihi oleh Tuhan, jemaat mula-mula juga sebagai inspiratif bagi kita semuanya. Juga bagi bangsa Israel di sekitar Yerusalem. Kenapa bisa seperti itu? Karena satu, apa yang dilakukan oleh jemaat pertama itu di luar dugaan. Kenapa di luar dugaan? Karena mereka, jemaat mula-mula itu, tidak memandang apapun kelas, ekonomi, dan lain-lain. Satu hal yang paling penting adalah mereka mau berbagi. Makanya judul khotbah kita atau renungan kita pada saat ini adalah Milikku, Milikmu. Tidak dibolak-balik. Kalau milikku, milikmu, berarti kita bersama-sama tahu apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita punyai adalah juga milik semuanya. Nah, dalam cerita itu, bagaimana jemaat pertama itu saling berbagi. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada yang menjual harta miliknya, ada yang menjual tanahnya. Setelah laku, kemudian dipersembahkan kepada para rasul, didoakan, kemudian dibagi-bagikan kepada jemaat yang kekurangan. Demikian juga dalam ibadah mereka, dalam persekutuan mereka. Mereka senantiasa makan bersama. Perjamuan kasih bagi siapa saja yang membawa makanan apapun juga dibawa. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu, mereka tidak membawa apa-apa. Tetapi mereka makan bersama-sama. Inilah yang menjadi inspiratif bagi semua orang. Sehingga banyak orang saat itu merasa heran, merasa takjub. Karena apa yang dilakukan
oleh jemaat pertama itu sungguh-sungguh luar biasa. Tidak ada yang lain yang meniru seperti jemaat pertama itu. Ada yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah cerita inspiratif yang juga luar biasa. Ada seorang anak laki-laki miskin, ia menjual koran asongan dan dijajakan dari pintu ke pintu juga. Ketika ia berjalan, kemudian ia melihat sakunya, uangnya hanya uang receh. Sementara ia lapar dan haus. Di tengah perjalanan untuk menuju ke rumah berikutnya, ia berinisiatif untuk meminta makan. Tetapi ketika ia sampai di situ, kemudian mengetuk pintu, keluarlah seorang perempuan muda yang cantik, membukakan pintu, kemudian menyambut dengan baik. Nah, anak laki-laki yang miskin tadi berubah pikiran ketika awalnya ia meminta makan. Ia tidak sampai, tidak berani untuk menyampaikan itu, sehingga ia mengatakan, aku hanya minta minum. Nah, ketika mengatakan seperti itu, si perempuan muda yang cantik ini sudah berpikir, tentunya anak ini lapar. Maka saya akan mengambilkan segelas susu untuk dirinya. Ia masuk ke rumah, kemudian membawa segelas susu dan memberikan kepada anak itu. Tentu anak itu tadi kaget. Yang diminta adalah minum air putih saja. Tetapi perempuan muda yang cantik tadi memberikan segelas susu. Ia menerima itu, meminumnya sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya ia menghabiskan. Setelah itu, si laki-laki miskin tadi mengatakan kepada wanita muda yang cantik tadi, berapakah aku harus membayar? Perempuan tadi mengatakan, tidak usah membayar untuk perbuatan baik. Hal inilah yang membuat kaget si laki-laki ini, dan termasuk ia memiliki sebuah inspirasi bahwa aku harus berjuang untuk maju terus dan bisa menjadi berhasil. Walaupun sekarang ini saya hanya penjajah koran. Selang bertahun-tahun kemudian, wanita muda yang cantik ini berangsur-angsur mulai tua dan memiliki sakit yang kritis. Mencoba dari dokter ke dokter yang lain, tidak ada yang bisa. Sehingga dirujuk ke sebuah kota dan di sana ada seorang dokter yang hebat, spesialis yang bisa menyembuhkan. Lalu perempuan tadi dibawa ke sana. Di sebuah rumah sakit, kemudian datanglah dokter tadi. Sepintas melihat wajah dari perempuan yang tua tadi, dokter ini mengerlingkan matanya, seolah-olah kenal wajah itu. Ternyata benar. Dokter itu bernama Yunus. Kemudian segera ia memeriksa ibu itu. Ketika wajahnya yang gamblang dilihatnya, teringat bahwa perempuan yang ada di hadapannya itu adalah seorang wanita muda yang cantik yang memberikan aku segelas susu. Sehingga dengan adanya seperti itu,
maka dokter spesialis tadi, Bapak Yunus tadi, mempersiapkan diri sepenuhnya, mengistimewakan ibu ini, dan segera menangani dengan baik. Setelah ditangani dengan baik, maka perempuan itu sembuh. Dokter Yunus tadi langsung pergi, tetapi ada sebuah akal atau istilahnya ada sebuah pikiran di dalam diri seorang ibu tua tadi. Berapakah aku harus menyiapkan uang ini sementara aku tidak punya uang? Berapa yang harus saya bayar? Tetapi dokter tadi sudah berbincang-bincang dengan administrasinya untuk menotal berapa biaya seluruhnya. Setelah selesai, dokter tadi menulis di pojok kertas dari lembaran itu, ditulis gratis. Kemudian diberikan kepada ibu tadi. Ibu tadi membuka dan membaca berapakah yang harus dibayar dengan hati yang mungkin sedih karena pasti itu mahal. Ketika dibuka, kemudian di atas tadi ada tulisan gratis. Dan di bawahnya ditulisi atas kebaikan segelas susu yang engkau berikan kepada saya. Begitu. Apa yang terjadi adik-adik? Perempuan tadi menangis dengan sungguh-sungguh, terharu. Demikian juga dokter tadi, kemudian juga datang dan menyampaikan itu kepada ibu tadi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, cerita inspiratif inilah yang juga menggugah kehidupan kita saat ini. Bagaimana situasi saat ini yang banyak membutuhkan hal-hal yang baru. Banyak membutuhkan orang-orang karena situasi virus corona yang seperti ini. Mari kita diajak oleh Tuhan, kita diajak oleh jemaat pertama untuk saling berbagi. Siapa saja yang membutuhkan. Itulah pentingnya berbagi dengan sesama. Nah, adik-adik remaja juga bisa seperti itu. Apa yang harus kita lakukan untuk berbagi terhadap sesama? Nah, mungkin adik-adik bisa melakukan sebuah kegiatan-kegiatan berbagi dengan sesama. Mungkin adik-adik punya program-program yang khusus untuk memberikan berkat-berkat Tuhan kepada sesama, dan itu yang akan melengkapi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mari kita bersama-sama saling berbagi sesuai dengan judul Milikku, Milikmu. Firman Tuhan akan menginspirasi kita semuanya. Tuhan memberkati. Teman-teman, bersama seluruh umat Tuhan di sepanjang masa dan di segala abad, marilah kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman remajaku yang terkasih, dalam kondisi seperti ini tentunya tidak mudah. Untuk itu, mari kita berdoa, doa syafaat untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang selalu kami rasakan setiap harinya. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang telah kami terima.
Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Banyak hal yang tidak kami pahami saat ini ya Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, dalam suasana yang baru. Ya Tuhan, kali ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk setiap orang yang berperan dalam proses pemulihan negara kami. Kami percayakan orang-orang tersebut ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berikanlah mereka kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi semua ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Dasar firman kita kali ini adalah dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk mengiringi persembahan kita kali ini, mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 338, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Bapa dalam surga, kami telah mengumpulkan persembahan ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami di saat-saat seperti ini Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati setiap tangan yang memberi maupun yang mengelola. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan di rumah aja ya. Jangan lupa juga lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sekitar dan menjadi berkat untuk sesama. Untuk lagu penutup, mari kita pujikan dari Kidung Rian nomor 130, Monggo Sami Nderek Gusti. Marilah kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita jalani hidup kita sepekan ini dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Saya ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Mari kita memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus dosa kami, serta kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kami sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.